Ini kita lagi diincar sama negara-negara lain. Ini talk show, bukan podcast. Selamat datang Mas Stefan. Terima kasih. Terima kasih sudah bisa ikut mensupport IDV alias Podcast Video dengan punya talk show adalah bincang-bincang santai bersama narasumber. By the way, boleh jelasin dong, mau nanya sih Mas Stefan. Selama ini kita melihat di sana itu jarang gitu loh. Mungkin off-airnya banyak ya, kita nggak tahu. Cuma kalau itu kan jarang kita ketemu. Apa kabarnya? Kabar baik, sehat selalu. Memang kita jarang tampil di TV karena TV itu banyak acara-acara yang tidak musikal. Lebih banyak yang gosip-gosip, lebih banyak yang pagi-pagi teriak-teriak, ngobrol-ngobrol, ngalur ngidul. Saya nggak bisa bangun pagi, jadi acara-acara TV yang bangun pagi yang terus ketawa-ketawa itu pasti saya nggak bisa hadir, walaupun undangan banyak. Tapi ada kegiatan apa sih Mas selain itu? Setelah apa maksudnya selain musik, apa sih mungkin usaha kah atau punya perusahaan apa? Gitu? Saya murni main musik. Saya murni main musik. Off airnya masih banyak. Ada Katon Bagaskara Solo Karir maupun Club Project. Oh iya. Jadi kita selalu tetap bisa musik. Terus kemudian saya ya punya tabungan lah paling nggak. Kita pandai-pandai mengelola uang walaupun nggak ada bisnis apapun. Karena terakhir bisnis saya tadinya bikin kopi ya. Kopi perusahaan kopi saya namanya NKRI ya kan? Tapi kemudian karena kena COVID akhirnya perusahaan kita kolaps. Tadinya kita roasteringnya kita ini supply ke beberapa kafe-kafe besar di seluruh Jakarta termasuk ke Anomali dan segala macam. Kita yang supply karena roasting kita ini murah tapi bagus, kita ambil dari Sidikalang. Tapi kemudian kan animo orang untuk ngopi ketika COVID karena peraturan tidak bisa ya. Ya akhirnya perusahaan itu nggak jadi lagi. Ya tapi at least kita masih survive jadi musisi dan saya mensyukuri. Selain saya juga bikin cerutu sendiri, Bagaskara Sigar. Oh ada juga. Bagaskara Sigar saya. Nah ini saya lagi nyobain sampel-sampel saya yang terbaru. Ini dikirim dari pabrik, makanya tulisannya sampel. Karena kenapa saya lagi bikin yang tadinya klasik Bagaskara Sigar, sekarang saya lagi bikin Bagaskara Sigar Reserva sama Bagaskara Sigar Nusantara. Untuk membanggakan cerutu Indonesia itu tidak kalah dengan cerutu Amerika Latin. Tembakau itu kan yang dikenal di Sumeneb kalau nggak salah, itu paling bagus katanya. Ada kesini? Banyak tempat. Tembakau tuh banyak tempat yang dikenal. Dari Lombok juga ada, dari Jember juga ada, dari Temanggung juga ada. Nah tembakau Indonesia itu luar biasa. Dan luar biasa diekspor 80.000 ton per tahun ke Eropa. Tembakau kita dibuat menjadi campuran cerutu-cerutu di Amerika Latin, tapi kita tidak punya cerutu sendiri yang punya kebanggaan yang luar biasa. Ini yang akan saya tumbuhkan. Seperti dulu kopi Nusantara misalnya. Ya kan, kopi kan tadinya benar-benar kita ngambil dari Italia, ya kan, dari Brazil. Kita lupa ternyata kopi Indonesia itu luar biasa gitu. Dan sekarang kopi Indonesia yang single origin semuanya bisa naik animo masyarakat, demand-nya menjadi tuan rumah di Indonesia maupun menjadi kebanggaan di luar negeri. Tapi kan cerutu itu kan terbatas loh, komunitasnya kayak kalau cerutu ya? Kenapa Mas Stefan mau ke cerutu? Nah itu pertanyaan yang bagus, karena saya cuma mau bilang saya ini ceritanya orang yang akan mencoba bicara bahwa banyak sekali orang mendiskreditkan tembakau. Padahal sejak mungkin ribuan tahun lalu tembakau itu menjadi obat. Oh, kenapa tuh Mas? Tembakau itu obat segala penyakit. Ketika menjadi bagian dari herbal. Coba nanti Anda Google, pasti ya, tembakau apakah obat gitu. Tembakau itu bisa mengobati pernapasan, bisa mengobati asma, bisa mengobati diabetes, segala macam. Tembakau juga bisa mengobati penyakit-penyakit demam dan segala macam. Tapi karena ada konspirasi dunia farmasi kita nggak tahu ya. Akhirnya tembakau kemudian didiskreditkan. Siapa yang menghancurkan ini tembakau? Kepopuleran tembakau? Ketika dunia barat membuat namanya rokok.
Iya. Karena rokok itu sebenarnya tidak murni tembakau. Ada campuran ya. Rokok itu kan ada kertasnya, Ya. ada filternya, Iya benar. dicampur kimianya, itu yang merusak. Akhirnya kena kemana-mana. Terus akhirnya diklaim bahwa tembakau yang jahat, padahal bukan tembakau, rokok yang jahat. Kemudian sekarang tiba-tiba orang bicara vape lebih aman, Iya. IQOS lebih aman. Waduh, itu semakin salah. Kenapa? Iya. Kalau lihat vape itu kimia yang 100% Iya. dimasukkan secara sadar ke dalam paru-paru. Kalau ini bukan omongan saya orang yang anti ya, vape ya. Banyak di Itu sudah banyak sekali beritanya. Iya. Bahkan kalau nonton artikelnya Netflix, Iya. filmnya Netflix dijelaskan bahwa vape itu sebuah kegagalan untuk menggantikan tembakau. Tembakau nggak bisa Nggak bisa digantikan. digantikan. Tembakau itu harus murni. Iya. Karena saya pernah baca juga bahwa di Jepang itu ada percobaan tikus masukin di gudangnya Tembakau. tembakau. Itu dalam sehari itu kan tembakau ada dimakan sama dia. Dioperasi lah, dibelah. Ternyata nggak masalah. Nah, betul kan? Artinya kan nggak masalah ya. Tembakau itu dulu obat-obatan yang luar biasa jauh sebelum ada dunia farmasi barat. Saya kadang-kadang udah pikir dunia farmasi jangan-jangan yang merusak. Iya, Karena kalau kita nanam tembakau semua sehat, terus kemudian farmasinya nggak laku lagi. Nggak laku. Ya ini kita Kita tukar pikiran. Oke, pertanyaan sering berikutnya. Oke, berikutnya setelah mencoba untuk membuat celotut, ini kan kalau salah Mas masuk juga di GSI. GSI ya. Sebagai apa? Terus kenapa ikut juga gitu? Concern gitu ya. Karena saya pikir gini, saya ini kan seniman sebenarnya, seniman 100% seniman. Kita juga mau berpolitik, sebenarnya tiap orang ini juga punya pilihan politiknya masing-masing. Tapi kemudian saya melihat Indonesia ini sudah di right track gitu, ya kan? Dan masa depan anak bangsa kita yang muda-muda ini ditentukan oleh pilihan yang tepat pada saat ini. Era pemerintahan Pak Jokowi ini sudah menaruh sebuah landasan yang bagus di dalam demokrasi reformasi. Sebelumnya kan Orde Baru porak-poranda hancur diambil oleh reformasi, tapi demokrasinya belum menemukan bentuknya. Iya kan? Ketika pemerintahan Pak SBY ini kita belum jelas gitu loh arahnya seperti apa. Adendum yang ditaruh di amandemen yang ditaruh di Undang-Undang 45 ini dijalankannya belum dengan baik gitu loh. Nah, ketika pemerintahan Pak Jokowi kemudian mulai diluruskan semua, kemudian juga dibangunlah infrastruktur untuk ekonomi, dijagalah semangat kebangsaan ini menjadi satu. Kita semua punya pilihan masing-masing, tapi kita punya nafas yang sama, yaitu gotong royong, kebersamaan, ya kan, saling menerima. Itu adalah dasarnya kearifan lokal Indonesia. Nah, ini yang saya mau dipertahankan. Nah, kita harus menyatukan satu suara untuk memilih presiden yang paling tepat yang meneruskan kembali. Iya, pilih presiden yang kuat, yang sehat, yang kerakyatan, ya kan? Karena Pak Jokowi kan sudah naruh landasan belusukan semua, ngecek semua ke bawah, nggak ada asal laporan, asal bapak senang gitu seperti zamannya Pak Harto, ya kan? Nah, sekarang kalau presidennya sampai salah, sayang sekali gitu. Indonesia tidak akan pernah sampai ke negara maju. Aku terpuruk lagi nanti. Terpuruk lagi. Kita akan cuma naik turun aja gitu loh. Kayak statistik saham aja gitu loh. Nggak naik gitu loh. Kayak kripto juga gitu, pernah naik terus turun lagi gitu. Nah, ini yang saya pengen akhirnya kok sayang sekali kalau saya tidak ikutan gitu, bergabung dengan teman-teman semua. Gabungan Seniman Indonesia didirikan oleh Pak Ketua Umum Pak Roy Martin bersama seluruh kerabat seniman yang multi talenta, dari senior maupun junior, dari kolonial, milenial maupun zilenial. Justru inilah semua kumpul. Kalau lihat kan yang muda-muda juga ada, tapi yang tua juga ada. Nggak apa-apa, karena kita mencintai Indonesia dan kita punya catatan sejarah. Yang tua-tua ini, yang senior-senior ini menceritakan bahwa Indonesia untuk sampai ke arah sini lagi ini sulitnya bukan main. Hai anak muda, ayo sekarang saatnya kalian menentukan nasib kalian sendiri untuk 10 tahun ke depan dengan memilih presiden yang tepat. Ya Mas, agak pengaruh nggak sih Mas dengan ini kan sebagai seniman
masuk ke dunia ini kenapa nggak langsung ke politik aja langsung lah? Iya. Karena kan dengan masuk dengan mengurus ke sebuah capres itu kan jadi pekerjaan itu berpengaruh juga loh. Betul. Kadang-kadang kalau saya orang ini, Mas Iya. Katon orang itu, Iya. nggak usah Mas Katon. Iya. Ada pengaruh nggak Mas Katon gitu Mas? Karena saya melihat saya tuh nggak bisa punya profesi politisi. Saya orangnya pakai hati, saya orangnya nggak bisa berpura-pura, saya tidak bisa menganggap musuh itu teman, teman itu musuh, semuanya harus jadi teman, ya kan? Saya nggak bisa pura-pura jadi teman karena ada kepentingan. Mohon maaf ya, dunia politik kita masih seperti itu. Etika politik kita masih belum terlalu dijaga. Walaupun semua juga di luar negeri juga sama, kan? Etika politiknya mungkin sudah dewasa, negaranya sudah tumbuh beratusan tahun di dalam demokrasi, akhirnya jadi lebih baik. Negara kita belum. Nah, kalau saya pribadi bukan anti politik, tapi saya belum bisa begitu. Belum ada salah dulu. Jadi lebih baik saya sekarang hanya untuk menyadarkan teman-teman semua calon-calon pemilih presiden bahwa memilih presiden yang sehat, yang tepat, kuat, muda, dan merakyat itu penting untuk membuat Indonesia menjadi berhasil 10 tahun lagi ke depan. Karena itu tujuan kita. Kerja sendiri Mas, pengaruh nggak Mas? Saya enggak. Kalau saya nyanyi kan saya nggak perlu cerita saya milih siapa. Oh Iya kan? Seperti saya juga tahu penggemar saya juga ada yang milih Iya. presiden 1, presiden 2, presiden 3, ya kita nggak ada masalah. Musik ada Kita apa? dipertemukan oleh musik itu. Mas, nggak ada. Kenapa sih nggak mau Mas sekarang terjun lagi ya? Kita kalau terjun kan banyak teman-teman Mas juga yang masuk ke dunia politik juga dengan pertama dia cuma menjadi kenalan dekat-dekat, akhirnya ditawarkan dan selalu menunjukkan penawaran itu Mas. Kalau saya menjadi wakil rakyat misalnya, Iya. itu sebenarnya tanggung jawabnya besar sekali loh. Wakil rakyat itu membuat peraturan undang-undang untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk rakyat. Tapi pada prakteknya ternyata belum seberhasil itu, gitu loh. Kemudian ada rasa di dalam diri saya yang agak malu ya kalau misalnya saya tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kemudian misalnya saya cuma jadi wakil rakyat 1, tapi lawan saya misalnya 200 wakil rakyat. Satu wakil rakyat yang vokal lawan 200 wakil rakyat, saya pasti kalah juga. Ya. Mungkin kalaupun akhirnya saya akan berpolitik, lebih baik saya di eksekutif. Misalnya jadi Menteri Budaya mungkin, ya kan? Atau membuat Dewan Seni Nasional. Ya, kan di sini bukan dewan, sorry, badan budaya nasional. Itu kan di eksekutif. Kita bisa mengatur budaya kita supaya terjaga, kita bisa menumbuhkan kecintaan dari masyarakat Indonesia yang tadinya melupa bahwa nilai-nilai budaya Indonesia ini harus dipertahankan dari kecil, dari sekolah. Nah, itu yang bisa kita langsung jalankan. Jadi bukan cuma bicara di DPR doang gitu. Sekali lagi yang saya tanyakan adalah Mas Katon kan banyak juga yang belum menjadikan masuk buat politik selama saat ini sudah mapan aja belum berani. Ini ada artis yang muda yang ikutan masuk politik. Maksud Mas Katon pandangan seperti apa? Pandangan saya semua sah-sah aja ya, nggak ada benar atau salah. Tapi saya hanya mau menghimbau kalau masuk politik tujuannya jangan untuk berkuasa, jangan untuk cari uang, tapi untuk menyuarakan suara rakyat, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, sebelum Anda melangkah masuk situ, tanya dulu ke dalam hati, sudah siap belum Anda? Kalau hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk keberhasilan sendiri, hanya untuk mendapatkan kesuksesan prestasi diri sendiri, lebih baik jangan masuk ke politik. Pesan buat teman-teman di luar yang untuk jangan sampai sama memilih, tapi walaupun kita tidak boleh menentukan bahwa siapa pilihannya, tapi kita global aja. Pesan dari Mas Katon. Ya, tadi sekali lagi kan, teman-teman Indonesia ini sudah di right track yang benar di dalam era reformasi demokrasi setelah 15 tahunan ya, setelah Orde Baru sekarang right tracknya benar. Karena kita beruntung sekali dalam demokrasi, seorang Presiden Jokowi yang sebelumnya dari benar-benar adalah rakyat kecil bisa dipilih dan menyuarakan rakyat, tapi kemudian juga punya kepandaian yang luar biasa untuk membangun infrastruktur maupun membangun kebersamaan rakyat yang tadinya sempat terpecah belah gitu ya. Padahal Indonesia ini kan dipersatukan oleh Bung Karno dari Sabang sampai Merauke ya.
terus dari atas tuh gimana, dari ini pulau apa sampai Pulau Rote, itu kan luar biasa ya. Seorang Soekarno mempunyai konsep yang luar biasa. Di Eropa aja semua sudah terpecah belah walaupun satu daratan. Satu daratan Eropa itu ada 50 negara. Indonesia ini dipisahkannya malah pakai air, laut. Itu aja masih bisa. Itu kan sebuah kekuatan yang luar biasa. Outsourcingnya juga melimpah luar biasa. Ini kita lagi diincar sama negara-negara lain yang ingin menguasai outsourcing kita dengan memecah belah kita di dalam. Padahal tujuannya mereka gampang, mereka mau mengambil energi kita, karena minyak sudah habis. Minyak sudah habis. Sekarang energi kita ada di sini nih, nikel dan lain-lain. Ya kan, nanti energi listrik, solar itu di kita semua, matahari, ya kan? Solar dalam arti matahari, solar system. Coba bayangin, kalau kita gampang banget dipecah belah, ya akhirnya yang menguntungkan mereka. Inilah saatnya memilih presiden yang bisa mempersatukan kita, tapi beliau juga orangnya kuat, sehat, dan kalau bisa masih muda, ya kan? Karena kenapa? Masih muda. Masih muda pasti sehat, pasti bisa belusukan, pasti bisa ngecek, ya kan? Apa yang sudah dia atur dan dia dia limpahkan ke bawah ke anak buahnya. Tidak cuma dengar asal laporan bapak senang kayak gitu. Nah, siapakah dia? Anda udah pasti tahu lah. Mana orang yang tepat tanpa saya perlu menyebut, atau saya perlu menyebut. Nah, ya kan, makanya saya nggak perlu menyebut. Pilihlah yang seperti ini. Pilihlah sesuai dengan hati dan melanjutkan yang kemarin. Ya. Terima kasih Mas Ya. atas idenya.